Aksara Jepang. Mungkin dari sebagian orang sudah tahu apa itu aksara Jepang. Mungkin banyak yang berpikir itu adalah tulisan. Ya, memang benar. Tapi aksara Jepang sendiri memiliki 3 huruf. Bukan 3 huruf, maksudnya 3 macam. Ada hiragana, katakana, dan yang paling tinggi adalah kanji. Nah, kanji sendiri berasal dari Tiongkok yang diperkenalkan pada Tiongkok pada abad ke-4 sampai ke abad ke-5. Apakah cara membaca hiragana, katakana, dan kanji itu sama? Ya jelas beda. Hiragana itu sendiri merupakan sebuah goresan atau aksara yang berasal asli dari Jepang. Begitu juga katakana. Katakana juga adalah asli dari Jepang. Tapi kedua aksara itu memiliki 2 arti. Maksudnya setiap penulisannya pasti artinya akan berbeda. Jika kalian mau menulis nama kalian, yaitu menggunakan katakana. Kalau misalnya kalian menulis nama kalian menggunakan hiragana, mungkin saja bisa kebaca, tapi agak aneh mungkin kalau dilihat orang Jepang. Dan juga hiragana sendiri merupakan sebuah kata-kata asli dari Jepang yang bisa dibilang kalau kalian mau menulis sesuatu seperti nama daerah dan percakapan seperti perkenalan. Begini contohnya. Hajimemashite, watashi wa onamae wa. Nah, setelah ada kata onamae wa itu, kalian masukkan nama kalian menggunakan katakana dan diakhiri dengan desu atau dibacanya dengan des. Dan untuk katakana digunakan untuk penulisan kata-kata serapan dari bahasa asing, terutama bahasa-bahasa dari Eropa. Di samping itu juga, katakana digunakan untuk penulisan nama-nama orang, daerah, dan sebagainya yang bukan berasal dari bahasa Jepang. Contohnya seperti negara kita, Indonesia. Kalau kita menggunakan katakana untuk menggunakan nama Indonesia, maka dibacanya akan seperti Indonesia. Nah, penulisannya seperti ini. Kalau kita ganti menjadi hiragana, mungkin saja kalau ditranslate tetap saja bahasanya Indonesia. Tapi nggak bakal enak gitu dilihatnya oleh orang-orang Jepang. Kebanyakan nama-nama negara ya menggunakan katakana. Dan yang terakhir adalah kanji. Kanji sendiri digunakan untuk penulisan kosakata Sino-Jepang atau serapan dari bahasa Cina kuno. Istimewanya kanji, dia dapat memperpendek tulisan Jepang. Seperti kalau misalnya kita menggunakan hiragana, dia akan terlalu panjang. Makanya diciptakanlah kanji. Kanji itu sendiri, dia berasal dari Tiongkok yang dibawa ke Jepang pada abad ke-4 sampai abad ke-5. Dan untuk di Tiongkok, namanya bukanlah kanji, melainkan hanse dalam bahasa Mandarin. Hanse dan kanji ini berbeda. Walaupun goresannya sama, tapi dia memiliki arti yang berbeda. Contohnya seperti mizu. Mizu itu sendiri artinya adalah air. Nah, dalam bahasa Mandarin adalah sui, yang berarti air juga. Contoh lain adalah sakana. Sakana dalam bahasa Jepang adalah ikan. Dan ikan dalam bahasa Mandarin adalah yu. Terlihat dari kedua aksara tersebut memanglah sama, namun memiliki cara pembacaan yang sangat berbeda.